Allah Ta'ala berfirman, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Sudah sangat umum ini, sering disampaikan nggih. Jadi perintahnya Allah diantaranya mohon ampunlah kamu sekalian kepada Allah, karena Allah Ta'ala itu zat yang maha pengampun dan maha belas kasih. Jarang sampai beliau juga masih menyatakan wa inilah astagfirullah fil yaumi mi'ata marratin. Aku iku, kata Nabi, setiap harinya tidak kurang dari 100 kali beristighfar. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini istighfar dan taubat beliau salah satunya. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Panjenengan nggih maca niki, nggih nek mboten niki liyane nggih oleh nggih kaya wong kok astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Niki nggih bagus hadirin, karena tidak ada istighfar yang tidak bagus. Baik istighfar, maka selalu kesempitannya itu diberikan mahrojan oleh Allah Ta'ala, jalan keluar hadirin, untuk keluar dari persoalannya itu. Kemudian wa min kulli hammin farjan, dari segala kesedihannya. Panjenengan nanti sedih napa mboten? Mboten. Alhamdulillah. Nek nate sedih hadirin ngakeh-ngakeh istighfar. Apa kata Allah melalui Rasulnya? Orang yang melazimkan istighfar, segala kesedihannya farjan, diberikan kegembiraan oleh Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran ini juga ada yang mendukung. Inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Karena itu hadis ini sekalipun mungkin ada yang mengatakan yang dhaif, tapi banyak yang mendukungnya. Yang ketiga hadirin, hikmahnya orang yang memperbanyak istighfar. Wa razaqahu, Allah memberikan rizki kepada orang yang melazimkan istighfar tadi. Min haitsu la yahtasib, dengan rizki yang tidak terduga-duga terlebih dahulu. Ora dikira, ora nyongko nggih, delalah ana rezeki teko. Istighfarnya boleh juga istighfar yang sering kita baca itu, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahkan boleh astagfirullahaladzim menawa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah ngakeh nggih. Panjenengan juga boleh hadirin istighfar seperti istighfarnya Nabi Agam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ini istighfarnya Nabi Agam nggih. Nggih, dibaca diamalkan boleh. Malah hadirin boleh panjenengan nek sambil sujud, terutama sholat sendirian nggih, terutama sholat malam, kalau bisa memang semua sujud, tapi kalau tidak bisa ya minimal yang terakhir yang dibaca istighfar ini. Terus panjenengan nyuwun nang Allah Ta'ala, kepentingannya yang penting nopo, sampaikan kepada Allah Ta'ala. Ada nggih? Kemudian boleh seperti istighfarnya Nabi Yunus, napa? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minat, dan masih banyak lagi. Nah hadirin, saya cucuk saja. Karena sakjane tadi ini tok yang mau saya baca. Namanya Sayyidul Istighfar. Sayyid itu apa toh? Sayyid itu aslinya tuan, tapi diartikan raja di sini. Rajanya istighfar ya ono rajane. Berarti ono pasukan barang ya. Non ono bala tentarane. Ya sing niku niku wau, jane niku bala tentara. Lah ini rajanya. Rajanya istighfar. Iya, Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Tolong dibaca nggih, ini penting hadirin. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmati alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Nabi, hadirin, Nabi sing bilang nggih, man qolaha niki sahih hadisnya. Semua ulama sepakat kesohihannya dan kehebatan istighfar. Man qolaha, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini minan nahari mukinan biha, di pagi hari maksudnya dia baca nggih, pagi hari terserah panjenengan jam piro paginya, itu dengan yakin atas kebenarannya dan tidak ragu sama sekali, delalah kersane Gusti Allah di hari itu atau di sore harinya, min yaumi mata dia mati nggih, dia mati di hari itu qabla ayyusia, sebelum sore hari. Apa kata beliau? Wa huwa min ahli jannah, dia termasuk ahli surga. Coba. Terus berarti waman qala minal lail, enek sing maca sore ngenten iki wae atau malam, wa huwa mungkin dia yakin betul dan istiqomah,
famata, dia tiba-tiba mati qabla ayusbiha, sebelum pagi hari dia mati hadirin, wa huwa min ahlil jannah. Berarti hadirin, salah satu amaliyah yang menghantarkan masuk ke dalam surga adalah istiqomah tiap hari, minimal sekali pagi, sehari sekali sore baca Sayyidul Istighfar ini. Saya ulangi, kenapa dikatakan Sayyidul Istighfar? Ada 10 pernyataan hadirin, 10. Yang pertama, orang yang membaca Sayyidul Istighfar dia menyatakan bahwa Rabbi, Tuhannya, Allah itu adalah Tuhan ya. Jadi setiap orang yang beragama itu punya Tuhan. Dulu pernah Allah sendiri yang mengajarkan di dalam Al-Quran. Ketika kita berdoa misalnya Rabbana, itu pakai Rob artinya Tuhan. Wahai Tuhan kami, maksudnya Tuhan kita itu adalah ya Allah Ta'ala itu. Nah hadirin, kata Rob ini adalah termasuk akidah atau tauhid rububiyah. Dia mempertuhankan Allah, Tuhannya semata-mata Allah, tidak ada yang lain. Maksudnya Rob itu Allah itu adalah pencipta yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta. Kemudian yang kedua, maksudnya Rob itu Allah itu yang mengatur. Jadi hadirin, semuanya diatur oleh Allah. Tanpa diatur Allah tidak mungkin kayak gini. Jadi luar biasa Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga Allah yang memberi didikan kepada kita. Anak-anak kita misalnya bisa baca Quran, bisa sholat, bisa apalah sing ape-ape nggih. Itu secara lahiriah memang kita yang mendidik, dan mungkin guru-guru kita atau ustadz-ustadznya yang mendidik, tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupane nopo? Banyak anak yang dingajikan bertahun-tahun. Kula niku duwe salah seorang murid ngaji sampai mati rung iso maca Quran. Belajar wis suwe ya. Kenapa? Mungkin Allah belum mendidik Al-Quran kepadanya. Nabi-nabi Rasul itu siapa yang mendidik? Tidak ada gurunya. Yang mendidik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya singkat. Yang kedua, la ilaha illa anta. Dia juga menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sekaligus dia menyatakan bahwa dia berakidah uluhiyah. Uluhiyah semata-mata hanya menyatakan Allah sebagai Tuhannya, tidak ada yang lain. Ini orang yang membaca Sayyidul Istighfar, dia sudah menyatakan itu hadirin, Allah sebagai Rabbnya sekaligus Allah sebagai ilahnya. Wa anta khalaqtani, yang ketiga dia menyatakan hadirin Allah sebagai khaliknya, Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai penciptanya, dan berarti wa ana abdika, kami adalah sebagai hambamu. Dia menyatakan seorang hamba dan dia mengakui Allah sebagai Tuhannya. Yang keempat, yang kelima, wa ana ala ahdika, dan aku ya Allah ala ahdika, atas janjimu. Mana yang membuktikan hadirin? Nanti dilihat ya, saya tulis di tadi saya sempatkan di surat yang ke-7, surat apa? Al-A'raf ayat 172. Dulu ketika kita masih di alam ruh, di alam kandungan ya, itu kita pernah bertransaksi sama Allah Ta'ala, mengadakan baiat, menyatakan Allah bilang alastu birabbikum qalu, dan ini pernyataan kita, qalu bala syahidna. Kata Allah Ta'ala kepada ruh-ruh calon kita dulu sebelum kita. Makanya di dalam Sayyidul Istighfarnya ada kalimat wa ana ala ahdika, kami atas janjimu dulu ya Allah, insya Allah aku menepati janji itu ya Allah, wa wa'dika mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku. Jadi di Sayyidul Istighfar ini kita menyampaikan pernyataan itu bahwa kita mempertahankan janji kita, sumpah kita, baiat kita dulu kepada Allah Ta'ala sebelum kita dilahirkan. Saya singkat. Yang selanjutnya, wa a'udzubika, aku mohon perlindungan padamu ya Allah. Ini pernyataan yang ke Mas 6 ya salah nggih. Min syarri ma sanatu, atas keburukan, kejahatan, kejahilan atau kekejian apa saja yang aku berbuat ya Allah. Wa abu laka, dan aku pun menyatakan kepadamu binikmatika alayya, bahwa tidak ada karunia, tidak ada nikmat, tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan, melainkan semata-mata atas anugerahmu saja. Ini kita sampaikan kepada Allah Ta'ala di dalam Sayyidul Istighfar ini. Wa abu, dan aku pun mengakui biganbi segala dosa-dosaku ya Allah. Karena itu fakirli, ampunilah aku.
Fa innahu, karena sesungguhnya juga pernyataan yang terakhir, la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa memaafkan ya Allah, tidak ada yang bisa mengampuni segala dosa-dosa ya Allah illa anta, kecuali hanya engkau semata. Karena ingat, barang siapa yang baca di pagi hari ini dengan yakin istiqomah, kok dia mati pada hari itu dia dinilai sebagai calon penghuni surga. Demikian pula kalau dibaca di sore hari, dia mati di hari itu, maka dia dinyatakan oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul yang bilang hadirin insya Allah tidak salah, tidak bohong, karena yang dikatakan Nabi semata-mata atas wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten nggih? Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah wawasan keagamaan kita, menambah ilmu kita, menambah dekat kita kepada Allah Ta'ala, dan menyebabkan nanti saatnya kita kembali ke hadirannya dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala